Terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar ya gambar. Kitab itu bergambar. Ya kadang gambar wit, kadang gambar wedhus, pokoknya kitabnya gambar. Tapi wong keramat. Dulu kitab gambar tapi hawane hawa tauhid. Nah, sampean kan enggak ngarang kitab primbon. Donga mahabbah. Lah ndekne dhewe Joko Tuwa kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan. Ana Kiai Fakir jal ijazah jal rezeki yo ngijazahi udah ndekne dhewe. Oke, sing repot meneh. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu laduni. Ribet Mas. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu napa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwara, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari satu titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, satu titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ra iso diurai. Awalnya satu titik apa dua titik? Satu titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke satu titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling bae. Bak ini nuqtatil wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa buletnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu, dimulai angka satu. Nah, sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah, itu Allah bangga dengan sampean kon mulang tauhid ning malaikat. Orang yang TPK kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya, kepengen mulang malaikat. Mulang sampean wis bosen yakin, wis aku pengen oh keren, mulang. Ya, maksudnya aja malaikat kok Jibril, Mikail itu malaikat elit. Sing awam-awam ya sing mboten. Kalau malaikat ini papan atas niku mun alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk tak anggap mufassir hebat. Beliau ketika ngendikan wa idz qala rabbuka lil malaikati, sak terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu. Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, enggak pernah intervensi, enggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat ataj'alu? Jadi Imam Qurtubi, hum awamul malaikah, itu awamnya malaikat. Bukan yang kayak Jibril, Mikail. Itu malaikat-malaikat yang enggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Nah, saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang nggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya nggak mungkin diulang tuh, sing nggawa wahyu. Apa alam Quran itu sepiro? Aku sing nggawa Quran ribet kan malah. Lah nek Israil mbok ulang tersinggung dipletet lah tuntas malah ribet. Mikael mbok ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian rezeki. Ribet. Wis mulang malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal. Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini. Ya Allah, tolong evaluasi engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kita ini selalu mensucikan engkau. Loh, itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan Allah, artinya mensucikan juga min ihtimalil khata'. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Lah ini bilang mensucikan kok. Saya mensucikan engkau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok mbok angkat. Makanya Allah duka.
Wong kowe ku jare maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah apa? Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Nah, ini bilang baca tasbih kok nganggep Allah itu perlu dievaluasi kebijakannya. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak gitu. Akhirnya Allah tersinggung. Masyhur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat, yang keterusan itu rodok Israiliyat, tapi cara kula rodok setuju Israiliyat sing rodok-rodok gitu. Itu kan masyhur itu akhirnya. Lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian terganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah dhamir itu harus kembali ke asal? Apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Padahal Adam yang nabi ini enggak pernah yusfikud dima. Enggak pernah yufsid fil ardi, juga enggak pernah wasfikud dima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan enggak pernah ngalami ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Berarti Adam ini nanti yang nakal, yang sampai senang pertemuan darah itu Adamnya apa anaknya? Anaknya kan? Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita, malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda, Bani Adam itu senang safkud dima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Yusbiya manusia itu salah itu di nafsu. Kue bener mergo ora tak kei nafsu. Masyhur terus dicerita Israiliyat itu ada malaikat, dia jajal Gusti. Jual tenan dikei nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gaweanan sih, ora kenalan sih. Terus dari Allah, wah lumayan menungso, ana mukadimah iki awur-awuran ae. Walhasil terus malaikat api terbang nggak bisa. Ini kata cerita Israiliyat, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan? Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu. Tadi dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaika, itu awamul malaika. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos, kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah, yang awam ini ya biasa, yang bilang qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok. Paradoknya, ya Allah, engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan ngangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Loh, mensucikan Allah, kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin keputusan. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci, ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Jika wiridannya Rasulullah yang diajarkan kita, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Jangan subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci. Ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya ma khatara bibalika fawau bi khilafi dzalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu, karena Allah mukhalafatul lil hawadits. Karena ini masalah-masalah sensitif. Dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaikah. Kata Imam Qurtubi siapa? Awamul malaikah.